urusan yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Karena hilirisasi di Sulteng sebelum hilirisasi hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut dalam pengelolaan kritikal. Setelah hilirisasi menjadi 71.500 tenaga kerja yang bisa bekerja karena hilirisasi nikel di Sulteng. Kemudian dari Maluku Utara, sebelum hilirisasi hanya 500 orang, setelah hilirisasi menjadi 45.600 pekerja yang bisa bekerja di hilirisasi wilayah kerjasama. Fortunately for Indonesia, because of the strength of the economy and the good macroeconomic management, the country is not affected. And this is why it's so important to succeed in overcoming divisions. So the outside risk, the risk of a external shock does not hit this beautiful country. Digugat WTO dan diperingatkan IMF, Jokowi teruskan hilirisasi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjelaskan urgensi hilirisasi dalam perekonomian tanah air. Hal itu dijelaskan Jokowi pada pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Masa Bakti 2023 sampai 2028 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta Senin 31 Juli 2023. Menurut saya ada dua hal penting yang menyebabkan kita bisa melompat menjadi negara maju, katanya. Pertama, pengembangan sumber daya manusia SDM karena bonus demografi yang bisa sukses dilakukan. Sekarang ini belum, kalau itu bisa kita lakukan kemudian hilirisasi berhasil untuk semua mineral, perkebunan, pertanian, perikanan semua bisa dihilirisasi. Kalau dihitung-hitungannya World Bank, IMF, OECD itu di 2040 sampai 2045 saya yakin ini bisa agak maju, ujar Jokowi. Oleh sebab itu, hilirisasi ini apapun harus kita teruskan, meskipun kita digugat oleh WTO, meskipun kita diberikan peringatan oleh IMF, apapun barang ini harus kita teruskan lanjutnya. Ngotot hilirisasi industri, Jokowi beberkan sejumlah alasan berikut. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya hilirisasi industri untuk mencapai Indonesia maju. Hilirisasi industri juga terbukti membuka lapangan kerja dan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Berdasarkan prediksi World Bank dan IMF, Jokowi mengungkapkan Indonesia bisa masuk dalam kategori negara maju periode tahun 2040 sampai 2045. Guna mencapai target tersebut, hilirisasi menjadi salah satu kunci utama. Kalau hitungan World Bank, IMF, saya yakin Indonesia bisa maju tahun 2040 sampai 2045. Oleh sebab itu, hilirisasi ini, apapun itu, harus kita teruskan, ungkap Jokowi dalam acara pengukuhan kepengurusan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Masa Bakti 2023 sampai 2028 di Jakarta pada Senin sore 31 Juli 2023. Jokowi mencontohkan, salah satu dampak positif hilirisasi yang telah dirasakan adalah membuka banyak lapangan kerja dan menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Sebelum hilirisasi nikel, hanya 1.800 tenaga kerja yang sudah terlibat dalam pengelolaan nikel di Sulawesi Tengah. Namun setelah hilirisasi berjalan, jumlah tenaga kerja yang terlibat bertambah menjadi 71.500 tenaga kerja. Di Maluku Utara, sebelum hilirisasi hanya 500 orang, setelah hilirisasi menjadi 46.500 pekerja yang bisa bekerja di sana. Kata Jokowi memberikan contoh lain dari manfaat hilirisasi nikel. Tidak hanya menambah jumlah lapangan kerja, hilirisasi nikel juga terbukti menambah nilai ekspor yang diterima Indonesia. Untung produk turunan nikel, Jokowi mengungkapkan di tahun 2014 nilai ekspor Indonesia hanya menghasilkan 2,1 miliar dolar US. Kemudian setelah hilirisasi, nilai ekspor tumbuh menjadi 33,8 miliar dolar US.
1,1 miliar dolar US itu hanya besi baja, seluruh produk turunan nikel. 2014 kita ekspor hanya menghasilkan 2,1 miliar dolar US. Kemudian melompat jadi 33,8 miliar dolar US, berarti melompatnya berapa kali? Ini baru beberapa turunannya saja, ungkap Jokowi. Dia menegaskan pentingnya pengaplikasian teknologi lebih canggih untuk memberikan petani modal dalam menerapkan hilirisasi industri. Jokowi mencontohkan sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Apabila petani menerapkan hilirisasi, nilai tambah produk kelapa setengah jadi atau produk kelapa jadi akan berkali-kali lipat. Kalau ini dijadikan hilirisasi barang-barang setengah jadi atau barang jadi, misalnya nata de coco bisa 3,6 kali nilai tambahnya, kelapa parut 6 kali nilai tambah, arang batok bisa 4,5 kali nilai tambah, CPO bisa 11 kali, jelas Jokowi. Perundingan dagang alot, Eropa minta RI buka-bukaan soal ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan beberapa isu penting yang belum disepakati dengan Eropa dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau YEU-SEPA. Hal ini diungkapkan Zulhas, sapan akrab Zulkifli Hasan, usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 13 Juli 2023. Membahas penyelesaian YEU-SEPA, Undang-Undang Anti-Deforestasi, hingga Indo-Pacific Economic Framework. Poin-poin penting yang pertama yang belum disepakati agar kita membuka belanja pemerintah. Itu tertutup agar dibuka, kata Zulhas, usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Kamis 13 Juli. Ada juga mengenai kandungan lokal untuk proyek yang tidak penugasan untuk dibuka. Zulhas menyebut Indonesia bakal mendapatkan imbalan berupa kos tarif yang selama ini kena pajak menjadi bebas. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional juga membahas mengenai European Union Deforestation Free Regulation atau YUDR. Zulhas menyebut implementasi aturan itu mengganggu perdagangan Indonesia pada komoditas hasil kebun. Itu sangat diskriminatif, oleh karena itu kita akan melakukan perlawanan. Nanti berunding perlawanan tentu mengajak negara yang mempunyai kesamaan seperti Malaysia, kata Zulhas. Menurut Zulhas, terkait dengan negosiasi implementasi undang anti-deforestasi Uni Eropa ini bisa dilakukan melalui perundingan YEU-SEPA untuk dikecualikan. Bahkan dalam penyelesaian, Zulhas juga menyebut kemungkinan untuk melakukan gugatan. Ya, kita bisa melalui YEU-SEPA ini dikecualikan atau kita menggugat, katanya. Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembahasan YEU-SEPA diharapkan bisa selesai akhir tahun jika 5 isu strategis. Diharapkan kalau 5 isu itu bisa selesai, maka di akhir tahun ini YEU-SEPA bisa diselesaikan, tinggal satu perundingan lagi, ujarnya. Airlangga menjelaskan isu strategis pertama yang dibahas yaitu mengenai belanja atau pembelian pemerintah. Menurut Menko Airlangga, Uni Eropa meminta agar Indonesia melakukan belanja pemerintah secara terbuka. Selanjutnya, terkait isu mengenai badan usaha milik negara BUMN, Airlangga menuturkan bahwa posisi BUMN Indonesia saat ini ada yang mendapatkan penugasan khusus dan tidak. Dalam YEU-SEPA, Airlangga menuturkan bahwa BUMN dipertimbangkan untuk diberikan akses yang bersifat komersial. Sementara itu, terkait biaya keluar, Airlangga menyebut bahwa Indonesia tetap mengembangkan industri dalam negeri sehingga tidak akan melepaskan biaya keluar. Kemudian terkait standarisasi produk berkawasan lingkungan, Indonesia meminta Eropa untuk membuka pasar lebih besar dalam hal tersebut. Terakhir, mengenai isu strategis mengenai penyelesaian perselisihan investasi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong agar penyelesaian perselisihan tersebut mengacu pada The International Center of Settlement of Investment Dispute.